Shalom Bu, kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek website yang kami kerjakan, yaitu Patkopi. Di tim ini saya Kasih Simanjuntak dan teman saya Natalie Sihombing dan juga Flerin Sipahutar. Kami sangat bersemangat untuk membagikan hasil kerja keras kami dalam membangun platform digital untuk pecinta kopi. Next. Nah, kenapa sih kami buat Patkopi? Latar belakangnya sangat sederhana. Saat ini bisnis kuliner butuh banget platform digital untuk promosi agar lebih dikenal. Tujuannya ada 2 poin. Yang pertama, memudahkan pengunjung buat cek daftar menu dan lokasi lewat HP atau laptop mereka. Yang kedua, memberikan akses khusus bagi admin untuk mengelola konten website seperti tambah atau hapus menu secara langsung tanpa harus menyentuh kode pemrograman lagi atau yang biasa kita sebut dengan CRUD. Next. Selanjutnya ada header PHP. Slide ini adalah otak dari sistem navigasi kami. Website Patkopi memiliki navigasi yang pintar, artinya menu yang tampil akan menyesuaikan diri secara otomatis dengan status pengguna, apakah mereka pengunjung biasa atau admin yang sedang bertugas. Session Start. Fungsi ini digunakan untuk memulai atau melanjutkan sesi pengguna agar website mengenali siapa yang sedang mengakses halaman. Selanjutnya ada If Else. Kas, 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 kas. Dia dari situ, kas. Footer PHP. Di bagian kaki website atau footer, kami memberikan sentuhan detail untuk memperkuat kesan premium dan interaktif bagi pengunjung. Efek Glassmore Pins, kami menggunakan backdrop filter blur 10px pada latar belakang yang transparan, tujuannya untuk menciptakan efek kaca yang elegan dan modern. Selanjutnya ada animasi keyframes atau steam. Kami menambahkan animasi pada ikon kopi agar bergerak naik turun secara perlahan. Tujuannya memberikan interaksi visual seperti uap kopi agar halaman terasa lebih hidup. Selanjutnya ada PHP Dynamic Year menggunakan kode lebih kecil tanda tanya date Y. Tujuannya agar tahun hak cipta atau copyright diperbarui secara otomatis oleh sistem setiap tahun tanpa perlu diubah manual. Next. Selanjutnya ada Das PHP. Halaman ini adalah pusat kendali bagi admin. Begitu login berhasil, admin akan disambut dengan ringkasan status, sistem, dan statistik kedai dalam tampilan yang sangat estetik. Data aggregation atau count, kami menggunakan fungsi SQL count untuk menghitung total data di tabel menu. Tujuannya untuk memberikan informasi jumlah produk aktif secara real time kepada admin. Selanjutnya ada seasonal experience atau salju. Karena ini adalah edisi spesial Desember, kami menambahkan perulangan PHP untuk memunculkan 15 kepingan salju yang bergerak. Tujuannya untuk menyesuaikan suasana website dengan tema musim perayaan. Selanjutnya ada survei status monitoring. Kami menyertakan indikator aktif, tujuannya memberikan rasa aman bagi admin bahwa server dan database sedang berjalan lancar. Next. Selanjutnya ada menu PHP, tabel manajemen menu. Di sini adalah tempat admin mengelola data produk. Kami merancang tabel ini agar terlihat sangat rapi dan presisi, memudahkan admin untuk memantau inventaris menu kopi. Prepared statements, pengambilan data menggunakan MySQL Prepare, tujuannya adalah menjaga keamanan internal sistem agar data tidak mudah dimanipulasi melalui query ilegal. Selanjutnya ada data formatting atau str_page. Kami menggunakan fungsi ini untuk menomori baris dengan format 2 digit seperti 01, 02, dan selanjutnya. Tujuannya agar tampilan tabel terlihat lurus secara tipografi dan lebih profesional. Selanjutnya ada konfirmasi hapus. Kami menambahkan perintah JavaScript only return confirm. Tujuannya sebagai pengaman agar data tidak terhapus secara tidak sengaja saat admin mengklik tombol hapus. Next. Selanjutnya ada logcode PHP.
proses keluar yang aman. Keamanan tidak hanya saat masuk, tapi juga saat keluar. Slide ini menjelaskan proses pembersihan data penggunaan secara total untuk menjamin privasi admin. Session destroy. Ini adalah fungsi krusial untuk menghancurkan identitas sesi di server. Tujuannya agar ID sesi lama tidak bisa digunakan kembali oleh orang lain. Selanjutnya ada keamanan cuki. Kami mengatur ulang masa berlaku cuki sesi agar kedalawarsa seketika. Tujuannya agar sesi benar-benar mati di sisi browser pengguna. Selanjutnya ada eradicate otomatis. Menggunakan header location untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama. Tujuannya agar admin mendapatkan kepastian visual bahwa mereka telah berhasil keluar dari sistem. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang login proses.php. Di mana ini adalah gerbang utama biar buat mastiin cuma admin yang bisa masuk ke area manajemen. Yang pertama yaitu keamanan. Kita pakai prepare statement biar peretas nggak bisa masuk pakai still SQL injection. Selanjutnya itu double check. Tunggu Kak. Salah Kak. Aduh, tentang login proses di PHP. Di mana ini adalah gerbang utama buat mastiin cuma admin yang bisa masuk ke area manajemen. Pertama itu keamanan, di mana kita pakai prepare statement biar peretas nggak bisa masuk, pakai trick SQL injection. Selanjutnya itu double check. Password diverifikasi pakai metode modern, password verify dan metode lama MD5 biar tetap fleksibel tapi aman. Selanjutnya itu session, di mana data admin disimpan di memori server biar bisa bebas akses dashboard tanpa login ulang. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang order proses.php. Di mana ini kita pindahin cara-cara pesan manual ke digital biar nggak ada catatan yang hilang. Yang pertama itu input bersih. Di mana kita pakai interval buat mastiin jumlah pesanan di angka, jadi database nggak bakal error. Selanjutnya itu satpam data. Pakai bin skor param buat misahin mana teks dan mana angka biar data yang masuk nggak bisa dimanipulasi. Selanjutnya itu otomatis. Setiap klik pesan, data langsung masuk ke database dan bisa langsung dipantau oleh admin. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reservation process.php. Di mana fitur ini membuat atur jadwal kunjungan pelanggan biar kapasitas kafe tetap terkendali. Yang pertama yaitu atur waktu. Kita catat tanggal dan jam secara spesifik biar meja siap pesan pelanggan datang. Selanjutnya itu pola aman, di mana pakai kode keamanan SESIS buat mastiin semua info dari mana sampai catatan khusus tersimpan dengan benar. Selanjutnya itu respon, di mana ada notifikasi otomatis, reservasi berhasil. Biar pelanggan tenang kalau booking mereka sudah berhasil. Next. Selanjutnya itu about pet.php. Di mana kita mau web per copy ini nggak cuma canggih, tapi juga kelihatan mewah dan premium. Pertama itu efek kaca. Kami pakai gaya kelas more times atau blur, biar kartu informasi kelihatan transparan dan modern. Selanjutnya itu tipografi, di mana perpaduan font klasik dan modern buat nguatin identitas brand. Selanjutnya itu visual, di mana ada efek hover atau gambar membesar saat disentuh kursor, biar pengunjung betah berlama-lama di website. Sekian dari saya, terima kasih, akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan di bagian saran.php ini adalah interaksi pelanggan pen, eh,
ini adalah bagian dari interaksi pelanggan di saran PHP ini, yaitu di sini eh, kami membuat agar pelanggan dapat memberikan saran kepada kafe per kopi. Karena itu kami menyediakan ruang khusus untuk saran dan masukan. Halaman ini dirancang sederhana agar siapapun bisa mudah menghubungi em, pihak per kopinya. Eh, di bagian attribute actionnya, kode ini mengarahkan data dari formulir langsung ke file kontak proses.php di server. Dengan menggunakan metode post, kami menggunakan pengiriman data tipe post. Tujuannya agar data yang diisi pelanggan seperti email dan pesan tidak terlihat di URL browser sehingga jauh lebih aman dan profesional. Next slide, show. Yang selanjutnya yaitu di bagian indeks PHP. Di bagian indeks PHP ini merupakan halaman utama, di mana ini adalah pintu masuk utama pengunjung. Jadi kami ingin memberikan kesan yang bagus untuk pengunjungnya di website ini. Jadi kami mendesainnya ada slogan Parkopi, Make Love Not Coffee, biar tampilannya lebih menarik. Di sini kami menggunakan Glassmorphism. Ini menggunakan blur 20px daripada halaman lain biar kedalaman visualnya mewah dan kartu ucapan selamat datangnya itu terkesan mewah. Di sini juga kami menggunakan animasi di CSS-nya. Elemen pada halaman ini perlahan menggunakan animasi pattern up agar meningkatkan user experience agar perpindahan visual terasa halus dan tidak kaku. Nah, yang selanjutnya ada di location. Location.php ini adalah integrasi lokasi. Jadi ini tuh kami ingin biar pengunjungnya itu bisa mudah untuk melihat lokasi di mana perkopi atau kedai itu. Jadi eh, kami menggunakan kode embed Google Maps. Eh, Kami menanamkan peta interaktif di dalam website tersebut agar pengunjung tidak perlu keluar dari website untuk melihat denah lokasi Parkopi. Kami menggunakan eh, call to action atau CTA, di mana ini adalah petunjuk arah yang membuka Google Maps di tab baru. Ini memudahkan pelanggan atau user melakukan navigasi via GPS di handphone. Yang selanjutnya yaitu di bagian menu.php. Di bagian ini merupakan katalog yang dinamis. Di mana halaman menu ini adalah jantung atau hal yang paling utama dari website ini atau yang paling pentingnya itu untuk usernya di mana ini menampilkan daftar menu di Parkopi ditampilkan secara otomatis di dalam websitenya. Di sini kami menggunakan sistem loop dinamis. Kami menggunakan perulangan PHP untuk mencetak kartu menu. Tujuannya agar di database ataupun di tampilan websitenya akan menampilkan secara otomatis tanpa perlu mengubah kode HTML di programnya satu persatu, tetapi dia nanti udah ada di databasenya. Fungsi number Fungsi number format yaitu untuk mengubah angka mentah dari database misalnya yang 20.000 tanpa titik itu menjadi format mata uang yang gampang dibaca. Jadi ada titik di setelah 3 angka dari belakang. Dan yang selanjutnya ada keamanan data di mana penggunaan HTML special cards memastikan teks yang diambil dari database itu aman dan skripnya tidak berbahaya. Dan yang selanjutnya yaitu di proses reservation PHP, di mana proses ini yaitu untuk menghindari kehabisan tempat di perkopinya. Jadi pelanggan bisa melakukan reservasi dari fitur ini. Di sini kami menggunakan input type date, di mana kami menggunakan fitur bawaan browsernya agar muncul kalender otomatis saat memilih tanggal.
Di sini kami menggunakan logika notifikasi PHP, kami menyertakan blok kode if success, di mana tujuannya untuk memberikan kepastian pada pelanggan melalui pesan sukses berwarna hijau setelah memiliki mengklik tombol pesan. Nah, di untuk kelas animate-nya kami menandakan penggunaan CSS animation agar formulir muncul dengan gerakan halus saat halaman dibuka. Ini contoh dari tampilan websitenya. Dan yang selanjutnya ada seasonal proses seasonal PHP. Di sini kami membuat fitur ini untuk bentuk fleksibilitas website kami dalam mendukung promosi dari website dari kafe tersebut. Soalnya kafe Parakopi memiliki menu seasonal setiap bulannya. Jadi untuk khusus edisi Desember mereka membuat seasonal menu khusus bulan Desember, jadi kami menampilkannya di sini. Di sini kami menggunakan logika filter string, menggunakan fungsi strp, strpost, dan strolower. Di sini untuk memindai nama menu, tujuannya agar sistem secara otomatis bisa memisahkan mana masuk kategori. Di sini kami menggunakan menu sehingga tampilan lebih terorganisir bagi pelanggan. Eh, di sini juga kami ada menggunakan eh, responsive hopper yaitu sebagai implementasi efek transisi pada kartu yang dapat memberikan umpan balik visual yang modern saat pengguna menjelajahi menu di website yang kami buat. Dan yang selanjutnya di database. Nah, ini adalah database yang kami buat. Kami menamai databasenya percopy_db, di mana kami memiliki 7 tabel untuk menyimpan inputan yang ada di inputan yang ada di website yang kami buat, dan juga daftar menu untuk bagian admin dan di adminnya. Ini adalah tim kami. Ini sebagai em, dokumentasi kami, wawancara, dan juga em, menjelajah langsung tempat atau UMKM yang ingin kami buat websitenya. Dan terima kasih atas perhatian Ibu. Di sini kami telah selesai mempresentasikan website kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Shalom, Bu. Bilang, Kas. Shalom Bu, terima kasih Bu. Bye bye Bu. Terima kasih, Bu. Sampai bertemu semester depan. Bagus nilai kami ya, Bu. Ya. Bye bye Bu. Shalom. Halo. Shalom. Thank you, Bu.